Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang membicarakan tentang masalah yang berkaitan dengan ibadah haji. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita kemarin yaitu tentang, kita ulang sedikit pasal yang ke-12 yaitu dam, tertib dan takdir. Dam haji tamattu dan haji qiron dan juga dikarenakan meninggalkan melontar, meninggalkan bermalam di Muzdalifah atau di Mina, meninggalkan tawaf wada, maka damnya adalah seekor kambing yang dapat dijadikan korban, baik dari sifat maupun dari segi umurnya, dan memadai sebagai gantinya seekor ibnu sab'i dari unta atau sapi, anak unta atau anak sapi. Wajib dam tamattu itu disebabkan dua hal. Satu, dengan selesai mengerjakan umroh dan selesai mengerjakan hajinya. Itu yang pertama. Apabila sudah selesai mengerjakan umroh dan selesai mengerjakan hajinya, makanya membayar dam, itu haji tamattu. Boleh mendahulukan menyembelih kambing, dam itu ya kah, boleh mendahulukan menyembelih kambing dam itu dari ihram haji dan bukan dari selesainya umroh, karena tiap-tiap barang yang wajib dengan dua sebab
boleh mendahulukan dari salah satu sebab, bukan harus menunggu timbul sebab yang berikutnya. Namun yang terafdal menyembelih kambing dam itu pada hari raya, itu yang terafdalnya. Tapi boleh aja berdahulu aja sidin, ya kan? Boleh berdahulu, tapi yang terafdal menyembelih kambingnya itu pada hari raya. Kalau ia tidak mampu membayar dam, umpamanya tidak diperolehnya dam di tempatnya atau diperolehnya namun harganya lebih mahal dari harga biasa, atau uangnya tidak ada, atau ada uang namun hanya cukup untuk membiayai perjalanannya, maka wajiblah ia berpuasa 10 hari. Ini damnya lah, berpuasa 10 hari. 3 hari dikerjakan di dalam haji, ya, nang 10 hari tadi. 3 hari dikerjakan di dalam haji. Masuk waktu mengerjakan puasa sesudah berihram haji sampai hari raya. Nah, ya kan? Sampai hari raya. Maka tidak boleh mendahulukan dari waktu itu. Jadi mengerjakan puasanya tadi waktu ihram haji tadi, ya kah? Waktu haji atau melaksanakan haji. Maka tidak boleh mendahulukan dari waktu itu dan tidak boleh melambatkan dari waktunya. Nah, sunat baginya berihram haji sebelum tanggal 6 Zulhijjah agar selesai puasanya sebelum hari Arafah. Jadi 6, 7, 8. Ya kah? Mulai berihram, nah situ mulainya puasa. Bayar dam tadi karena kadada duit kasihan membayar dam atau harganya terlalu mahal. Nah, jadi diganti dengan berpuasa 10 hari. Karena disunatkan bagi yang mengerjakan haji berbuka pada hari Arafah dan tidaklah wajib mendahulukan ihram haji, sekedar cukup mengerjakan puasa 3 hari sebelum hari raya. Tetapi kalau berihram sebelum hari Arafah, wajiblah mengerjakan puasa sebelum hari raya. Dan jadilah puasanya itu tunai. Dan kalau tidak dikerjakan seperti yang diterangkan di atas, maka wajib berpuasa sesudah hari tasyrik. Ya. Dan kalau tidak dikerjakan seperti yang diterangkan di atas, ya kah? Di dalam haji ini maksudnya, maka wajib berpuasa sesudah hari tasyrik. Maka puasanya menjadi puasa qadha ngarannya, yang tidak berdosa. Nah, jadi bila puasa di dalam hajinya juga, ya kah 3 hari tadi. Puasa di dalam haji berarti puasanya itu tunai. Tetapi kalau sudah keluar, ya kah sesudah hari tasyrik, berarti hitungannya puasa qadha, membayar qadhaan. Artinya tidak berdosa. Inilah yang berlaku kalau dam tamattu atau kiran tadi, atau meninggalkan ihram dari mikot. Tetapi kalau dam selain dari yang 3 di atas, hendaklah dipuasakan yang 3 hari itu sesudah selesai hari tasyrik. Artinya dam selain yang 3 tadi, ya kah? Hendaklah dipuasakan yang 3 hari itu sesudah selesai hari tasyrik. Sunat mengerjakan puasa yang 3 hari itu dengan bersambung, ya kah? Turut menurut, ya apa ngaranya? Turun apa? Jangan berselang, ya kah? 3 hari bersambung, ya kah? 1, 2, 3 bersambung, jangan berselang-seling.
Sunat. Ya, sunat mengerjakan yang 3 hari itu dengan bersambung. Apabila berihram sebelum hari raya, yang waktunya dapat dikerjakan puasa lebih dari 3 hari. Dan kalau tidak seperti itu, maka wajib bersambung karena haram melambatkan puasa dari hari raya. Dan apabila dikerjakannya puasa 3 hari yang tersebut, maka wajib dikerjakannya puasa 7 hari apabila sampai ke kampung halamannya. Ya, jadi sisa yang 10 tadi di kampung halaman mengerjakannya. Ya kan? 10 hari di dalam haji, 7 hari di kampung halaman. Bayar dam tadi nang kada kawa mah menyembelih kambing tadi. Atau ke tempat yang dikehendakinya menjadi tempat tinggalnya sekalipun kota Makkah juga, ya kah? Pokoknya di kampung, ya kan? Di mana di kampungnya, misalnya di kampung di kota Makkah, di kampung kota Makkah juga mengerjakannya. Kalau tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman namun sudah ditinggalkannya, kalau tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman namun sudah ditinggalkannya, artinya di situ cukup di kota Makkah saja mempuasakan yang 7 hari tadi. Kalau misalnya tempat tinggalnya itu sudah tidak ada lagi, ya kah? Atau sudah ditinggalkannya berpindah sudah ke lain, ya kah? Karena Allah berfirman, "Faman lam yajid fasiyamu salasata ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah." Al-Baqarah 196. Artinya, tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu nang bayar dam tadi, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu pulang kembali. Artinya pulang kampung, ya kan? Itulah 10 hari yang sempurna. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat yang berhaji, "Faman lam yajid hadiyam falyasum salasata ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'a ila ahli." Artinya, maka barang siapa yang tidak memilih dam, tidak memiliki dam, ya kan, menyembelih kambing tadi kada kawa kada mampu, maka hendaklah hajar Nabi berpuasa 3 hari di dalam musim haji dan 3 hari apabila kembali menemui keluarganya. 7 hari lah, salah cetak. Jadi di musim haji 3 hari berpuasa dan apabila pulang nanti 7 hari, ya kah? Nah itu bayar dam haji tamattu dan haji kiran apabila tidak bisa membayar dam, menyembelih 1 ekor kambing tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Sunnat mengerjakan puasa secara bersambung agar keluar dari perselisihan pendapat di kalangan para ulama yang mewajibkan bersambung. Jadi ada juga sebagian ulama ini memadahkan wajib bersambung, jangan berselang-seling. Puasa bayar dam tadi. Tapi sebagian lain ada yang mengatakan itu sunat ya kah? Arti sunat aja itu artinya boleh aja berselang-seling.
Tidak boleh mengerjakan puasa yang 7 hari itu di tengah perjalanan. Dan kalau tidak dapat mengerjakan puasa yang 3 hari itu di dalam musim haji atau hari-hari yang mengiringi hari tasyrik disebabkan uzur atau bukan karena uzur, wajib atasnya berpuasa 3 hari qadha seperti yang diterangkan di atas. Dan jadi amun kada kawa mengerjakan apa ngarannya puasa 7 hari di dalam musim haji tadi, kada kawa uzur, boleh aja sesudah hari raya tasyrik, ya kah, sudah itu, tapi itu qadha, ya kah, qadhaan bukan tunai. Nah sisa 7 harinya tuh yang tuh tunai apabila ada uzur. Dan wajib menceraikan puasa yang 3 hari dan 7 hari dengan diselingi 4 hari, yaitu hari raya dan 3 hari tasyrik. Artinya yang apa tadi? Yang 3 dengan yang 7 tadi jangan digabung, dipisah, ya kan, dipisah. Wajib menceraikan puasa yang 3 hari dan 7 hari tadi dengan diselingi 4 hari. 4 hari selinginya kah? Yaitu hari raya dan 3 hari raya tasyrik tadi. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, 4 hari. Itu diselingi, ya kah? Jangan bergabung di sini. Itu wajib. Sebagai pengganti dam tamatu dan qiron karena tertinggal ihram dari mikot, dan dengan sehari sebagai ganti dam yang lain dari yang 3 di atas, dan dengan waktu yang dipergunakan dalam perjalanan pulang ke negerinya sama saja dengan tunai. Kalau dipuasakannya yang 10 hari itu bersambung tanpa dipisahkan seperti yang diterangkan di atas, maka berubah menjadi puasa 3 hari saja. Amun kada diselingi, ya kah, yang 3 hari tadi. Jadi yang 3 dahulu hanya kena yang 7, jangan bersambung jadi. Kemudian pasal yang ke-13, hal-hal yang diharamkan di dalam haji dan umroh. Apa saja? Yang diharamkan bagi orang yang berihram ada 6 perkara. Pertama, haram bagi lelaki menutup seluruh atau sebagian kepala. Haram bagi lelaki menutup seluruh atau sebagian kepala dengan apa yang dinamakan penutup menurut ukuran kebiasaan. Ya kan? Kada boleh kepala ditutup ketika kita sedang ihram. Seperti membalut kepala dengan kain, sekalipun dengan kain yang tipis dan jarang sehingga kelihatan warna kulit, dan menutup dengan kayu atau sesuatu yang tebal. Tetapi yang tidak dianggap sebagai penutup menurut ukuran kebiasaan seperti mengikat dengan benang, ya kah? Mengikat dengan benang, bernaung di bawah hemah, ya kah? Sekalipun tersentuh dengan kepala tidaklah diharamkan. Karena itu bukan penutup, karena ya kah, cuman benaung aja. Dan tidaklah haram dengan meletakkan tapak tangan atau tapak tangan orang lain di kepala. Ya kah, tapak tangan misalnya ditaruh di kepala, kada apa-apa. Itu kada penutup, Bang, ya kah? Meletakkan bakul di atas kepala, ya kah? Sekalipun
terulur sehingga seperti kopiah bakul jandak di atas kepala. Kada apa-apa juga ya kah? Jika tidak dikosotkan menutup kepala dengannya, artinya kada ada niatan untuk menutup kepala. Dan seperti berbantal dengan sorban atau bantal, dan seperti menyelam ke dalam air sekalipun air keruh, itu bukan dimasuk apa? Bukan disebut penutup juga. Maka semua itu tidak haram karena tidak dinamakan penutup menurut ukuran adat, ya kah? Misalnya berapa di bantal, itu kada menutup karena ya kah? Kada penutup karena ya kah? Kada apa-apa, kada haram. Wajib membuka sebagian yang dekat dengan batas kepala agar diyakinkan terbuka bagian yang wajib dibuka. Tidak haram menutup kepala karena memang diperlukan, umpamanya menghindari panas atau dingin atau karena mengobati luka yang ada di kepala. Lalu dibalutnya dengan kain, namun wajib membayar fidyah. Kada apa-apa Jasidin, tapi wajib membayar fidyah. Haram bagi lelaki memakai pakaian yang bertangkup ke seluruh tubuh atau menutup sebagian anggota tubuh atau sebagiannya, seperti sarung jenggot dan sarung tangan. Ada boleh aja ya kah? Bertangkup. Sarung jenggot atau sarung tangan. Sekalipun yang bertangkup itu kaca yang kelihatan terang, baik berjahit atau diturunkan atau dijahit jarang dan sebagainya, seperti baju kurung, ya, kain sarung, baju belah dada, baju kebaya, baju rantai, sorban, kopiah, celana atau sepatu dan sebagainya, dengan syarat jika dipakainya seperti biasa dan jika tidak dimasukkan tangannya ke dalam baju, sekalipun tidak lama dipakai juga haram, ya kah? Berbeda kalau dipakainya tidak biasa, memakainya seperti diselimutinya baju belah dada di tubuhnya dikala berbaring. Sekira kalau ia berdiri, baju itu terlepas dari tubuhnya. Dan seperti diselendangkannya atau diselimutkannya atau disarungkannya baju kurung atau celana atau diselimutkannya baju kebaya, sekalipun dilihatnya pada tubuhnya beberapa lapis atau diikat pada lehernya atau diikat pedang di pinggangnya, atau memakai ikat pinggang seperti mintakah atau ikut atau ikat pinggang biasa atau kain atau tali atau barang yang serupa itu, atau memakai cincin atau kedua kain yang dipakainya digulung atau ujung sarung ihramnya diikat dengan ujung selendang, maka semua itu tidak haram, lagi tidak kena fidyah. Berbeda dengan menyimpulkan kedua ujung selendang, ya kah? Berbeda dengan menyimpulkan kedua ujung selendang.
atau mengikatkan kedua benang atau disemat dengan jarum atau lainnya atau dikancingnya kedua ujung selendangnya, maka disangkutkannya ke telinga sekalipun kancing itu jarang, maka semua itu haram, lagi kena fidyah. Tetapi jika hendak diperolehnya kain yang tidak bertangkup, baik pada miliknya sendiri atau pada orang lain, atau diperolehnya dan orang lain tetapi tidak dapat dipinjamkan atau menyewa atau membeli, umpamanya disewanya atau harganya sangat mahal dari kebiasaan pada ketika itu, boleh ia menutup auratnya dengan kain yang berjahit dan bertangkup tanpa membayar fidyah. Kira sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, guru-guru kita, serta tentang kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia dan hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.